Sekarang kita mau kemana nih? Jadi Alvin, kita ke Jalan Tamrin. Ya. Di sana ada 2 tempat. Satu kita ke perempatan Wahid Hasyim sama Tamrin. Di sana ada pembangunan, sebenarnya penyiapan lah tempat penyeberangan tanpa pakai JPO. Ini satu lagi Serikan Rumen yang ramai bicarain. Yuk kita naik. Aku sih dia. Ya, sekarang kita dalam perjalanan menuju ke kawasan Tamrin ya, Mas Anis ya. Ya, Ini kita mobil ke Tamrin. dinas baru nih kayaknya. Bukan mobil dinas biasa ya, gimana? Enggak, ini Kijang. Kalau mobil dinasnya Land Cruiser. Iya kan, biasanya kan itu mobil dinasnya kan. Agak gede. Nah, Soalnya kalau pakai mobil dinas itu, kalau jalan kampung-kampung susah. Masuk jalan-jalan yang kecil-kecil tuh susah. Udah gitu, UCC-nya besar, boros. Saya waktu itu tanya, kenapa pakai Land Cruiser mobil dinas gubernur? Ya Pak, dari dulu selalu Land Cruiser kan? Iya betul, dari dulu iya. Tapi kenapa gitu? Mereka ceritanya juga iya ya kenapa? Terus kita cari tahu. Jadi rupanya ini bukan iklan nih, tapi ceritanya gitu. Rupanya itu bisa lewat air sampai ketinggian. Just in case kalau memang kita nggak tahu apa yang terjadi kan ya. Betul. Diperlukan itu ternyata. Tapi aku bilang bisa melewati. Saya bilang gini, lain kali kalau gitu satu aja untuk seluruh provinsi. Sama kita aja, perlu tiap bulan kita ada banjir, mudah-mudahan enggak kan. Ternyata seorang Anies Baswedan tuh humoris ya. Seru ya ngobrol. Saya biasa kan cuma ketemu-ketemu aja. Ini ngobrol, dapat kesempatan ngobrol panjang lebar ya kali ini aja. Memang dari awal-awal zaman dahulu kala itu memang suka organisasi ya, Mas Anies ya kuliah. Ya, saya suka aktif. SMP humas, ya sebagai humas ya untuk ngurus-ngurusin berita-berita duka katanya. Ya, ngurusin berita duka. Lalu di SMA wakil OSIS ya? Wakil OSIS, Ya. terus ketua OSIS. Ketua OSIS, lalu senat di kampus, lalu sempat menjadi ikut dalam ketua OSIS seluruh Indonesia. Indonesia. Ya. Ya. Jadi memang saya dulu aktif. Sebenarnya dari mulai SD kelas 5 itu kita punya klub kecil di dekat kampung, kelompok anak berkembang. Namanya. Singkatannya Kelabang. Saya aktif di situ dan orang tua, ayah ibu saya dua-duanya dosen, itu tidak pernah mewajibkan kita hanya di kelas. Justru selalu bilang aktif di luar kelas selain di kelas. Sistem itu yang dilakukan. Ya, di rumah. Dan di tradisi di rumah kita dari mulai kakek, nenek, ayah, ibu semuanya beraktif di masyarakat semua. Jadi bukan hal yang baru gitu. Terbiasa. Ruang keluarga itu adalah ruang publik. Ruang meja makan kita itu ruang diskusi masalah-masalah publik. Saya waktu itu hanya nonton aja tanpa tahu ya. Oh, be a good listener. Waktu itu. Ya, jadi sekarang kemudian hari baru saya tahu. Tapi saya tinggal waktu itu dengan kakek di Jogja, kakek saya, nenek saya, banyak sekali tamu berdiskusi macam-macam. Kemudian hari sudah saya besar, saya baru lihat foto-foto itu semua, baru tahu oh ternyata itu si Anu. Waktu kecil saya nggak tahu, tapi ternyata terlibat situ. Yeah. Dan SMP saya mulai aktif. Yeah. SMP itu tugas pertama saya itu anggota seksi pengabdian masyarakat, humas, ya, pengabdian masyarakat. Ternyata tugasnya itu kumpulkan berita duka. Iya. Nganterin uang kumpulan uang duka. Nah, itu pengalaman luar biasa. SMP saya 10 kelas. Satu angkatan 10 kelas. Jadi kalau 3 kelas 30 kelas. 3 angkatan 30 kelas. Kalau ada yang meninggal berarti saya harus berputar di 30 kelas untuk memberitahu. Dan kalau saya ngetok pintu masuk, sekelas itu udah langsung ngomong telah meninggal dunia. Jadi orang udah tahu gitu. Identik pada saat kalau itu ya. Anies ngetok pintu, jadi my face itu wajah kematian. Begitu masuk langsung membawa berita itu ya. Tapi ya dibully kalau zaman itu kan. Ya. Apalagi masuknya kelas 3. Saya kelas 1 waktu itu. Kelas 1 masuk kelas 3 udah. Ini alhamdulillah nih. Ya, ini Bundaran HI. Ini cepat sekali ya. Sekarang sudah rapi, kita rapikan tuh patung selamat datangnya. Air mancurnya udah siap. Ini ini kita akan siap untuk Asian Games ini ya? Ya, buat Asian Games. Ya, sebentar lagi. Dan harusnya kan udah rapi 22 Juli kemarin tuh, Mas Anies. Semuanya udah. Semuanya kan. Tapi ada yang Bulungan belum rapi belum? Oh, harusnya udah. Harusnya udah juga ya? Udah juga. Tapi ya, jadi karena itu saya tugas sekarang nih kaitannya sama cerita tadi.
Saya enjoy dulu waktu tugas di SD, SMP, SMA, kuliah, aktivitas masyarakatnya macam-macam. Sekarang aktivitas masyarakatnya di Jakarta. Jadi satu pengalaman tersendiri untuk kita semua kan selalu belajar ya Alvin ya. Mau sampai kapanpun, posisi apapun kita belajar. Dan saya rasa salah satu pengalaman paling unik dalam hidup adalah ketika mengelola Jakarta ini. Tapi siapa yang paling menjadi inspirasi seorang Mas Anies untuk bisa atau terjun politik dan kepemimpinan sendiri dari keluarga misalnya? Sebetulnya kalau dari You very close to your mom ya? Ya, sama ibu saya sangat aktif, nenek saya sangat aktif. Nenek saya itu seorang yang sangat aktif dari dulunya. Beliau itu peserta kongres perempuan tuh yang kita sebut. Jadi di rumah itu kalau sudah nenek bercerita tentang masa perjuangannya sangat inspiratif. Sama kakek saya, ayah saya begitu. Jadi saya bersyukur sekali bahwa ekosistem di masa-masa awal itu ekosistem yang memungkinkan untuk tumbuh suasana atau tumbuh perasaan kedekatan dengan apa yang ada di masyarakat. Jadi itu bekal terbentuk dan bekalnya dari situ sebetulnya ya. Tapi ada pesan-pesan dari khusus dari orang tua, khususnya ibu untuk seorang Anies Baswedan nggak sih sebetulnya untuk bisa ke arah sini lah misalnya gitu. Selalu pesannya sederhana sih. Yang Anies punya cuma nama baik, jaga nama itu baik-baik. Simpel banget ya sebetulnya. Tapi dalamnya luar biasa itu. Ya kan? Ya, itu juga yang dipesan istri saya waktu itu. Jadi semuanya begitu. Kita semua membawa nama dari meneruskan apa yang pernah diperjuangkan orang tua kita. Kita sekarang lagi terusin aja. Dan izinkan nanti suatu saat anak-anak kita meneruskan seperti juga kita hari ini bercerita. Mereka akan cerita di zamannya itu juga sendiri. diterapkan pada anak-anak ya. Ikutin passionmu, mau kemana tanpa ada push terlalu berlebihan ke sana. Betul. Karena yang itu yang dialami Mas Anies sendiri kan pada waktu masa kecil kan. Betul. Dikasih ruang untuk terlibat, untuk berekspresi. Habis itu kasih kesempatan untuk berkembang. Karena kalau termasuk dunia pendidikan apapun ingin mereka capai. Ya, apapun. Nah, saya sekarang ada 4 ya. SD kelas 4, SMP kelas 2. Ada yang di UGM juga, yang nomor 2. Terus yang nomor 2 di UGM baru masuk. Baru masuk graduation. Wah, nih ikutin papanya nih. Iya, kemarin saya kan nganterin ke sana. Nganterin sebagai orang tua. Sampai di sana Mas heboh semua kan dosen-dosen saya gitu. Jadi saya tuh kalau datang ke kampus ketemunya dosen-dosen saya sendiri gitu. Jadi Mas ini ya sampean nyambut atas nama alumni. Loh kok atas nama alumni? Saya kesini sama orang tua. Jadi tapi perintah gurunya kan kita ikutin. Tetap diikutin. Meskipun masih sekarang saya jadi yang pertama UI, Fakultas Hukum UI, kemudian ke Fakultas Ekonomi UGM. SMP sama SD. Iya, namanya seru-seru lagi ya. Semuanya senang saya pas liatin. Karena kan menerapkan sistem bahwa passionnya ikuti arah passionmu mau kemana. Itu luar biasa sekali kan, membuat anak-anak memiliki kebebasan untuk memilih kan. Tapi diarahkan tentunya ya. Tentu. Ada pembicaraan. Jadi gini, nanti ke depan apa sih yang dibayangkan kalau sudah usia 30, 40 gitu. Mereka mulai bayangin itu, aduh susah juga ngebayangin kan era itu. Tapi anak-anak harus didorong untuk mikir ke depan. Dan saya termasuk yang percaya bahwa masa kuliah itu sebenarnya adalah masa pengembangan semua potensi. Jadi fakultasnya yaitu belajar teknisnya aja, mau belajar fakultas apa. Tapi dia belajar berpikir sistematis, berpikir logis, berpikir kritis, bisa berkomunikasi, bisa kolaborasi, berpikir kreatif. Itu semua ditumbuhkan. Nah, menumbuhkannya ada dengan ilmu ekonomi, ada dengan ilmu sipil, ada dengan ilmu psikologi, tapi itu politik nggak ya? Politik, semuanya gitu. Saya ini ekonomi loh. Iya, tapi kan yang pas diambil di US kan politik ya. Nah, jadi gini, ini ceritanya nih. Saya S1 Fakultas Ekonomi. Nah, S2 saya itu masih di bidang ekonomi, bahkan bidangnya moneter. Iya. Kebijakan nilai tukar rupiah. Jadi kalau sekarang lagi rame-rame nilai tukar tuh saya rasanya kayak ingat zaman dulu kuliah dulu gitu. Terus ketika S3 baru saya ambil political development. Nah, kalau udah bicara soal politik, jadi pandangan
visinya kan udah tahu, mungkin udah bisa membaca visi kali arah mana, makanya kebijakan diambil adalah kita tahu sendiri ya. Oke, kita udah sampai mana ya ini? Ini udah sampai. Udah sampai Sebentar, ya? depan Sarinah nih Iya. kita.